Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Ismi Latifah, mahasiswi Sekolah Tinggi Agama Islam Tanbihul Ghafilin, semester 1 Prodi Ekonomi Syariah. Dalam video kali ini, saya akan sedikit menceritakan mengenai biografi Al-Kindi. Siapa sih itu Al-Kindi? Al-Kindi adalah tokoh filsafat Arab pertama yang sangat terkenal di masanya. Sebelum saya akan mengulas tentang biografi Al-Kindi, saya ingin teman-teman mengetahui seperti apa sih ilmu filsafat tersebut dan apa sih tujuan filsafat tersebut diciptakan. Untuk pertama, kita akan mengetahui filsafat. Filsafat adalah ilmu pengetahuan yang sangat menarik untuk disimak. Karena apa? Filsafat melahirkan berbagai pemikiran-pemikiran tentang berbagai macam hal yang pendekatan yang lebih dalam dan bermakna. Karena apa? Dalam ilmu filsafat sangat mengedepankan akal pikiran kita. Jadi, ilmu filsafat sangat melatih kita untuk dapat berpikir dan mungkin kita dapat berpikir hal yang lebih bijak tentang apa yang kita harus sikapi. Ilmu filsafat juga menjadi puncak dari segala ilmu pengetahuan. Karena berkat ilmu filsafat kita jadi berpikir, oh ini kita jadi mengetahui apa sih itu dari ilmu pengetahuan tersebut dan kita akan lebih menggunakan akal pikiran kita. Nah, teman-teman pasti sudah sedikit paham mengenai apa itu filsafat. Kita akan masuk pada pembahasan biografi Al-Kindi. Al-Kindi bernama lengkap Abu Yusuf Ya'qub bin Ishaq As-Sobah Al-Kindi. Ia dilahirkan di Kufah pada tahun 801 Masehi dan wafat pada tahun 873 Masehi. Dalam arti, ia hidup selama 72 tahun. Dan dalam 72 tahun tersebut, ia berhasil menulis kitab sebanyak 260 buah kitab. Dan kitab tersebut bukan kitab yang berisi mengenai bualan-bualan ataupun apa, akan tetapi berisi tentang ilmu pengetahuan. Al-Kindi termasuk keturunan keluarga bangsawan. Ayahnya Ishaq As-Sobah adalah seorang gubernur Kufah pada masa pemerintahan Al-Mahdi dan Harun dari Bani Abbas. Ia hidup bersama kedua orang tuanya, namun ayahnya meninggal ketika ia masih kecil. Ia dikenal sebagai filsuf Arab dengan karyanya yang sangat terkenal dengan nama Fi al-Falsafah al-Ula atau filsafat pertama. Abu Yusuf Ya'qub bin Ishaq As-Sobah Al-Kindi besar di Basrah, berkarir dan meninggal di Baghdad. Al-Kindi termasuk ulama yang tekun, pintar, dan banyak menguasai bahasa asing seperti Yunani, Suryani, dan bahasa asing lainnya. Penguasaannya terhadap berbagai bahasa inilah yang telah membantunya menguasai berbagai macam ilmu dan menjadikannya sangat berpengaruh bagi Khalifah Al-Ma'mun, sehingga dia mengangkatnya sebagai penerjemah buku-buku asing yang dianggap penting. Dan dia diangkat menjadi ketua tim penerjemah oleh Khalifah Al-Ma'mun di Baitul Hikmah yang didirikan oleh Khalifah tersebut. Untuk karya yang paling terkenal tadi adalah Fi al-Falsafah al-Ula, filsafat pertama yang membahas mengenai ilmu filsafat sendiri. Untuk karya-karya Al-Kindi sangatlah banyak, di antaranya dalam bidang astronomi, ilmu alam dan fisika, ilmu filsafat sendiri, ilmu pengobatan, ilmu hitung, dan ilmu logika. Nah, untuk selanjutnya kita akan membahas mengenai pemikiran atau ajaran Al-Kindi. Untuk pemikiran atau ajaran Al-Kindi di sini tidak jauh-jauh dari ilmu filsafat yang akan kita bahas. Untuk yang pertama yaitu tentang keesaan Tuhan. Menurut Al-Kindi, baginya Tuhan tak mempunyai hakikat.
baik hakikat secara juz'iyah maupun hakikat secara kulliyah. Menurut pemikiran ketuhanan Al-Kindi, Tuhan merupakan pencipta segala wujud, mencipta dari tiada sesuatu apapun, termasuk mengenai gerak itu sendiri. Dan gerakan ini tergantung kemauannya, beberapa kali akan digerakkan. Nah, di sini disebutkan bahwasanya gerakan ini tergantung kemauannya. Maksudnya kemauan dari Tuhan itu sendiri. Dan manusia tidak ada yang mengetahui seperti apa sih yang akan dikehendaki oleh Tuhan itu sendiri. Di sisi lain, untuk membuktikan keesaan tentang Tuhan, Al-Kindi mencoba membuktikan dengan berdasarkan pada Al-Quran, di mana keesaan Tuhan itu tidak mungkin disifati dengan apa yang ada dalam pikiran. Maksudnya, pikiran manusia tidak akan mungkin melebihi apa yang sudah Tuhan takdirkan. Yang kedua yaitu tentang metafisika. Apa sih metafisika? Metafisika adalah cabang filsafat yang mempelajari penjelasan asal atau hakikat objek di dunia. Metafisika membahas sesuatu yang sangat umum dan mendasar. Kajian metafisika akan mempertanyakan apa itu alam, siapa yang menciptakan alam, untuk apa alam diciptakan. Jadi, pertanyaan-pertanyaan yang sangat mendasar inilah yang dikaji oleh metafisika. Tadi telah kita bahas bahwasanya filsafat adalah ilmu yang membahas tentang bagaimana sih itu pikiran-pikiran kita digunakan seperti itu. Nah, metafisika ini di sini seperti yang telah saya sebutkan tadi, mempertanyakan apa itu alam, siapa yang menciptakan alam, untuk apa alam diciptakan, itu kan menggunakan akal pikiran kita. Nah, di sini Al-Kindi menyebut metafisika sebagai ilmu sebab pertama. Alasannya karena semua cabang ilmu filsafat tercangkup dalam disiplin ilmu ini karena menggunakan akal pikiran. Yang ketiga yaitu tentang pengetahuan. Juga untuk sebagai tambahan, permasalahan yang diangkat dalam pemikiran metafisika Al-Kindi tidak sama persis dengan apa yang dikaji oleh metafisikanya Aristoteles dan para filosof muslim lainnya. Isu yang dibicarakan oleh Al-Kindi terbatas pada pengklasifikasian wujud, alam semesta, dan Tuhan. Metafisika Al-Kindi tidak hanya menyajikan sesuatu hal yang baru, tapi ia senantiasa menempatkan dirinya sebagai lawan dari metafisikanya filosof Yunani dengan memasukkan nilai-nilai Islam ke dalamnya. Meskipun membahas tentang metafisika, akan tetapi menurut Al-Kindi juga harus memasukkan nilai Islam. Nah, makanya Al-Kindi disebut sebagai ulama Islam, filsafat Islam pertama karena beliau adalah orang pertama yang berhasil memasukkan nilai-nilai Islam ke filosof Yunani. Untuk yang nomor 3 yaitu tentang pengetahuan. Menurut Al-Kindi, pengetahuan dibagi menjadi dua. Yang pertama pengetahuan panca indera, yang kedua pengetahuan akal. Untuk mencapai filsafat tentang pengetahuan, kita harus menggunakan pengetahuan panca indera. Seperti yang kita ketahui bahwa manusia memiliki 5 panca indera. Yang kedua pengetahuan akal. Dan seperti kita akan memasuki dunia filsafat, maka kita harus menggunakan akal yang kita punyai. Dan untuk pembahasan akal tersebut, manusia tentu lebih mulia dari hewan. Karena untuk menjadi mulia, manusia harus memiliki akal pikiran. Jadi, filsafat itu untuk tentang pengetahuan akal sendiri harus menggunakan akal yang kita punyai. Yang selanjutnya yaitu tentang etika. Dalam hal ini, etika Al-Kindi berhubungan erat dengan definisi mengenai filsafat. Filsafat adalah upaya meneladani perbuatan-perbuatan Tuhan sejauh dapat dijangkau oleh manusia. Nah, untuk etika sendiri dalam filsafat yaitu akal pikiran kita akan dijelajah
mengenai perbuatan Tuhan sejauh dapat dijangkau oleh manusia. Yang dimaksud dengan definisi ini ialah agar manusia memiliki keutamaan yang sempurna juga sebagai latihan mati. Latihan mati yang di sini disebutkan bahwasanya mematikan hawa nafsu untuk memperoleh keutamaan. Yang selanjutnya yaitu tentang filsafat dan agama. Al-Kindi mengungkapkan bahwa filsafat dan agama sama-sama menceritakan kebenaran dan filsafat yang paling tinggi adalah filsafat agama. Sebab pada dasarnya ilmu agama dan filsafat merupakan dua hal yang saling berkaitan sehingga manusia harus memahami keduanya. Melalui uraian di atas, kita bisa mengidentifikasi bahwa pada mulanya terdapat perbedaan antara filsafat dan agama, terutama dalam hal eksistensi keduanya, yakni filsafat berusaha menemukan kebenaran dengan berdasarkan akal manusia, sedangkan agama adalah suatu kebenaran yang berdasarkan wahyu dari Tuhan. Untuk ajaran dan pemikiran Al-Kindi seperti itu saja sudah saya bahas. Untuk biografi sudah seperti ini saja. Dan sudah saya sebutkan tadi bahwa Al-Kindi wafat pada tahun 873 Masehi. Dan pada saat itu setelah Mu'tazilah jatuh, madhabnya dianggap berlawanan dengan negaranya. Akhirnya dia diasingkan dan meninggal di pengasingan. Seperti itu saja biografi dari Al-Kindi. Dari awal sampai akhir saya mohon maaf yang sebesar-besarnya apabila dalam menjelaskan saya kurang benar ataupun ada perbaikan, kalian bisa komen di bawah ini. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.